Suaranya, Bu. Iya, boleh. Iya. Baik, terima kasih Ibu Tami selaku host di acara ini, dan juga Ibu Maria selaku moderator pada acara sore hari ini. Juga selamat datang buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Sebelumnya Bu Maria, maaf ada suara yang eh, terdengar dari luar. Mungkin bisa di mute dulu ya. Ya, bisa dicek untuk di mute. Oke. Ya, selamat sore semuanya para peserta eh, di acara sore hari ini. Kita akan membahas 7 kiat pengembangan kegiatan seni rupa pada anak. Ya, seperti kita ketahui bahwa seni rupa itu di dalam dunia anak sangat memegang peranan penting sebetulnya ya, karena di dalam dunia anak itu fun ya, senang gitu. Mereka suka menggambar, dan juga uh, seni rupa ini merupakan pengganti dari bahasa verbal sebetulnya, karena di dalam dunia anak biasanya bahasa verbalnya masih terbatas, sehingga seni rupa lah salah satunya untuk menggantikan gitu ya. Nah, baik, saya akan buka dulu screen saya. Oke. Apa sudah terlihat ya? Oke. Ya, sebentar ya. Ya, paparan kali ini tentang 7 kiat mengembangkan kegiatan seni rupa pada anak. Jadi kegiatannya yang kita kembangkan itu. Nah, berdasarkan apa saja dikembangkannya. Nah, ini kita dalam mengembangkan ini kita bukan mengarang ya.
Karena begini, kalau kita sembarang tanpa mengetahui dasar-dasarnya, maka kebanyakan kita akan bingung gitu. Karena dasarnya tidak ada atau kurang gitu dipahami, sehingga ketika guru, terutama guru PAUD itu sedang mencari kegiatan, maka saya sering menemukan kebingungan gitu ya dari guru-guru PAUD atau guru SD gitu. Nah, pada sore hari ini saya mau memaparkan dasar-dasarnya. Dan dasar inilah nanti yang akan dipakai untuk kegiatan selanjutnya. Gitu ya. Sehingga dengan mengetahui dasar-dasarnya, acuan utamanya, maka kegiatan yang kita lakukan menjadi lebih mudah sehingga tidak membingungkan. Memang kita lihat bahwa guru seni rupa itu agak jarang, sehingga dan juga mungkin pembekalan seni rupa juga agak jarang ya, sehingga guru itu menurut nalurinya gitu. Oke, pada sore hari ini saya akan membahas hal ini. Seni rupa adalah bagian dari seni secara keseluruhan ya. Seperti kita ketahui bahwa seni itu ada banyak, seni musik, seni tari, teater, seni rupa, seni sastra, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang akan kita bahas sore ini adalah seni rupa. Oke, apa itu seni rupa? Seni rupa adalah cabang seni, salah satu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata ya, dan dirasakan dengan rabaan. Jadi kalau ini saya di belakang saya ini ada lukisan, ini bisa dipegang gitu ya. Bisa dipegang, bisa dilihat oleh mata. Kalau seni suara itu kan dalam bentuk suara. Kalau seni tari itu dalam bentuk gerakan. Tetapi kalau seni rupa itu dalam bentuk media yang bisa ditangkap mata dan bisa dipegang. Oke. Nah, di dalam seni rupa ini ada 7 hal sebetulnya yang menjadi dasar sekali dari kegiatan berseni rupa ya. Yaitu yang pertama adalah titik, yang kedua garis, kemudian bidang, kemudian bangun ruang atau volume, lalu tekstur, warna, dan cahaya. Nah, ini 7 hal inilah yang kemudian nanti akan menjadi acuan bagi kita waktu kita mengembangkan semua kegiatan seni rupa. Memang di luar ini masih banyak ya, masih ada komposisi, masih ada hal yang lainnya gitu. Tetapi ini disebut dasar-dasar seni rupa. Ya. Nah, 7 hal ini saja dikuasai atau dipegang, dimengerti dengan benar, maka kesananya nggak akan susah. Oke, kita lihat yang pertama. Ya, seni dengan bukan seni itu apa bedanya? Ya, nah seni itu ada unsur estetikanya. Kita memberi unsur keindahan di sana. Ada sentuhan keindahan, ada juga memiliki nilai tambah keindahan. Ya, di sini ada contoh ya. Ini sama-sama jus stroberi buah naga gitu ya, campuran jus stroberi dan buah naga. Nah, yang ini dibuat oleh restoran biasa atau abang-abang lah ya, yang sebelah ini juga. Nah, ini dibuat oleh orang yang awam lah ya, tapi mereka berjualan. Nah, sedangkan yang di bawah adalah yang dibuat secara khusus. Apa bedanya? Nah, yang dibuat secara khusus yang memiliki keindahan itu mereka pakai gelasnya juga bagus gitu ya, kemudian dihias gitu, kemudian warnanya dibuat lebih menarik gitu ya. Kalau pakai sedotan pun mungkin sedotannya yang bagus gitu ya, bukan sedotan yang biasa ya. Oke. Nah, juga ini, jadi ada hiasannya, ada sesuatu yang ditata lebih, jadi ada nilai tambahnya, ada nilai estetikanya.
Ya, oke. Ya, jadi itulah estetika. Bedanya dengan yang tidak diolah estetikanya adalah hal yang seperti itu. Nah, tujuan seni rupa sendiri apa? Kalau kita perkenalkan kegiatan seni rupa ini kepada anak ataupun kepada bukan hanya kepada anak ya, kepada siapapun yang memang menyukai atau berminat ya kepada kegiatan ini, apa yang sebetulnya ingin dicapai? Yaitu yang pertama adalah tadi dalam seni rupa itu kita mempelajari estetika, keindahan, ya, penataan, tata warna, tata letak, kemudian tata rupa. Ini kita pelajari di dalam seni rupa. Kemudian kita juga belajar etika, ya. Apa saja etika? Yaitu tentang kesopanan, kepantasan, misalkan di situ ya salah satunya. Kemudian juga untuk mengasah kreativitas, karena di sini di dalam seni rupa khususnya juga seni-seni yang lain pastinya ini kreativitas sangat ditantang. Jadi sejauh mana berani berkreasi, sejauh mana berani membuat sesuatu hal yang baru, melangkah gitu ya. Nah itu diperlukan hal itu. Bu Maria, apa suara saya tetap terdengar? Oh gitu. Kurang kenceng ya? Oke. Padahal perasaan udah kenceng nih. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Ya. Kemudian untuk mengasah kepekaan juga. Sebentar, ini kayaknya ada yang bocor ini suaranya ya. Bu Tami, oke. Iya. Ya, kemudian untuk mengasah kepekaan ya di dalam seni rupa kita juga diasah kepekaannya. Kenapa? Karena kita harus melihat lebih detail segala sesuatu sehingga hal itu akan melatih kepekaan kita, lebih detail, lebih harmonis ya, lebih harmoninya lebih kita perhitungkan ya. Kemudian juga mengasah skill. Oke. Kok ini. Kemudian juga di sini mengolah rasa ya, seperti empati, simpati, peduli, saling menghargai. Di sini juga dilatih di dalam seni rupa ini, memperhalus budi pekerti juga. Oke. Kemudian juga menghormati satu dengan yang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita melihat karya orang lain, kita di dalam seni rupa tidak boleh dicela gitu. Kalaupun memberi kritik atau perbaikan harus dengan hati-hati. Di dalam seni rupa aturan ini harus dipegang dengan baik ya. Kenapa? Nah, di sini tidak mencela, tidak mengkritik sembarangan. Kenapa? Karena di sini di dalam seni rupa ini ada dua unsur, yaitu seni murni dan seni terapan. Ya, di dalam seni murni itu kita dalam berkarya itu adalah ekspresi diri yang penting. Jadi mementingkan ekspresi diri ya, untuk memenuhi ekspresi diri. Sebab itu apa yang ada dalam diri kita itulah di dalam seni murni. Ya, untuk memahami diri sendiri dan juga untuk memahami orang lain. Orang lain gak suka dengan karya kita gak apa-apa. Tetapi ya, orang lain gak suka dengan karya kita gak apa-apa. Tapi itu karya kita yang kita sukai. Nah itu seni murni ya. Jadi untuk ekspresi diri. Lalu seni terapan. Kalau di seni terapan terbalik, kita harus memikirkan orang lain suka gak ya. Seni terapan itu untuk dipakai, untuk dijual misalkan, atau untuk diberikan kepada orang lain. Nah itu kita harus memikirkan, ini kalau dijual laku nggak ya? Desainnya bagus nggak ya? Orang mau beli nggak ya? Kita itu harus memikirkan orang lain kalau di dalam seni terapan. Ya, harus memahami minat orang lain.
Tapi kalau dalam seni murni tidak. Makanya di dalam seni murni inilah ada kemurnian jiwa itu. Maka tidak bisa dicela kalau dalam seni murni. Orang lain hanya menikmati saja. Oke. Seni juga sebagai ungkapan jiwa. Kita dapat memahami perasaan orang lain melalui kita menikmati karya orang lain itu, ya. Kemudian juga keadaan jiwa. Kadang-kadang atau seringkali seni juga dipakai untuk terapi, ya, untuk yang stres, untuk yang sakit, bahkan yang sakit jiwa pun dia memakai karya seni untuk melepaskan tekanan jiwanya, ya. Juga melepaskan emosi, dengan melepaskan pikiran gitu, ya. Nah, itu fungsinya. Oke, 7. Sekarang kita masuk kepada unsur-unsur yang 7 tadi, ya. Ini unsur ini kita perlu perhatikan benar supaya ketika kita mencari ide untuk berkarya, inilah yang menjadi dasar-dasarnya, ya. Yang pertama adalah titik. Titik di dalam seni rupa adalah unsur atau elemen terkecil. Kalau di dalam ilmu sains mungkin atau ilmu biologi kan sel, ya, atau molekul. Kalau di dalam seni rupa titik yang paling kecil, unsur terkecil dalam seni rupa. Oke. Nah, titik-titik ini dapat dikembangkan menjadi karya seni, ya. Di dalam seni rupa ada satu aliran yang namanya pointillisme atau pointillism. Nah, ini menggunakan teknik titik-titik untuk membentuk gambar. Bisa warna-warni, bisa juga hitam putih. Peralatannya bisa spidol, bisa macam-macam, ya. Biasanya sih yang enak spidol, bisa juga trackpen, bisa boxy seperti itu, ya. Nah, ini jadi disusun sedemikian rupa dari titik-titik sehingga membentuk satu benda. Ini tidak ada garis, semuanya dibentuk dari titik-titik. Nah, salah satu seniman pointillisme ini Andreas Camelia, orang Indonesia. Dia membuat segitu besar, ya, karya lukisan tentang pembuatan Garuda Wisnu Kencana. Nah, ini salah satu karya atau beberapa karya contoh, ya, dari pointillisme. Jadi pointillisme juga dapat menjadi karya yang serius diberikan kepada orang yang menyukainya atau kepada anak-anak. Anak-anak suka ini. Mungkin sederhana pertamanya. Nah, untuk karya pointillisme contohnya ini bisa dipakai dari cotton bud atau dari tusuk gigi, ya. Nah, ini pointillisme di atas batu-batuan, di atas kayu, ya. Ini kebetulan yang buat ini adik saya yang di Amerika, karena dia orangnya detail sekali, jadi dia suka yang begini-begini. Nah, kemudian setelah titik-titik kalau digabungkan itu menjadi garis, ya. Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Nah, garis itu ada garis lurus, garis putus-putus, garis lengkung, garis zigzag, garis ombak, ya. Nah, ini semua bisa diperkenalkan kepada anak. Nah, garis juga bisa menjadi satu tugas, ya, buat anak. Bisa membuat karya dari garis-garis, dari garis lurus, dari garis lengkung, dan seterusnya, atau campuran gitu. Ini juga akan satu hal yang mengasihkan, ya, buat anak-anak sebetulnya. Nah, ini pengembangan dari garis. Yang bunga ini, ya, kemudian yang tengah ini adalah mandala art namanya, style dari mandala art. Nanti bisa teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa dan prosesnya juga. Kemudian yang sebelahnya adalah pengembangan garis yang menjadi bentuk motif hias tradisional, ya. Motif hias tradisional, ada motif hias modern.
dan juga banyak lagi pengembangannya, termasuk doodle juga itu dari pengembangan garis. Ini juga pengembangan garis bisa menjadi efek 3 dimensi. Kalau garis sendiri itu kan 2 dimensi, tapi dengan penyatuan-penyatuan itu efek 3 dimensi muncul. Kemudian yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah kumpulan dari garis-garis. Kalau tadi titik, garis kumpulan dari titik, sekarang bidang adalah kumpulan dari garis-garis. Nah, jadi seperti ini, garis ada 4 misalkan gitu. Kemudian ketika disatukan, kemudian diberi warna, itu sudah menjadi bidang. Ya, bidang macam-macam seperti kita ketahui. Biasa kita juga bilangnya shape ya, suka itu ada segi 4, persegi panjang, jajaran genjang, bulat, segitiga dan sebagainya, oval, segi banyak juga. Nah, di dalam karya seni nanti yang diberikan kepada murid ataupun itu, ini kita bisa bermain-main dengan bidang. Teman-teman bisa membuat atau anak-anak bisa membuat gambar dari bidang-bidang yang disatukan, bagaimana mengharmonikan semuanya ini. Ya, ini ada yang paling atas ini sketsanya ya. Kemudian yang bawah ini gabungan dari garis-garis yang membentuk trimatra atau seperti 3 dimensi atau efek optik ya, efek optik. Kemudian yang sebelahnya adalah karya yang dieksplorasi atau dikembangkan dari segi 3, segi 4 dan bulat ya. Dan juga diberi warna. Oke, ini juga pengembangan dari garis dan bidang. Kalau sudah diblok menjadi bidang. Oke. Bangun ruang. Bangun ruang adalah kumpulan dari bidang-bidang ya. Dari bidang segi 4 atau square bisa menjadi kubus dan seterusnya. Kemudian, nah ini kalau bangun ruang ini sudah menjadi karya 3 dimensi. Kalau yang tadi 2 dimensi. Kecuali bangun ruang ini digambar di atas kertas gambar, itu tetap 2 dimensi walaupun ingin mencapai bentuk 3 dimensi. Oke, kemudian masalah warna yang keberapa ya? Kelima ya? Keempat? Kelima. Ini masalah warna. Warna ini adalah hal yang paling menarik sebetulnya ya, dan rahasia warna itu sangat banyak. Mungkin saya nggak bisa paparkan di sini semua karena begitu kaya dan begitu banyak. Dan warna juga termasuk hal yang disukai oleh anak-anak. Tetapi sore hari ini saya mau sharing tentang warna ya. Warna adalah apa? Biasanya kalau anak ditanya warna apa, Miss? Warna itu kuning, merah, biru, Miss, hijau. Nah, itu. Ya, biasanya anak-anak menjawab seperti itu. Tapi sebetulnya warna itu apa sih? Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna warna putih. Ya, jadi di alam ini mengandung warna. Nah, warna itu jatuh ke atas benda, kemudian diterima oleh mata kita, diterima oleh syaraf mata kita, maka jadilah itu warna. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika syaraf mata kita itu misalkan atau ada orang yang buta warna, maka warna itu tidak dapat diterima seperti seharusnya gitu ya. Jadi syaraf matanya ada yang tidak bisa menerima gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa warna sendiri ketika warna putih ketika dipendarkan melalui prisma gelas prisma itu dia akan memendarkan warna-warna ya yang lengkap. Nah, dari warna inilah kemudian para ahli membuat cat warna ya, membuat cat warna seperti yang ada di alam, beberapa warna yang ada seperti ada di alam.
Oke. Nah, ini si gelombang ya. Gelombang warna ini juga bermacam-macam kepekatannya, dan juga kuning dengan biru beda ya. Ini nanti bisa dipelajari tersendiri. Oke, sekarang kita bicara tentang warna. Warna primer biasanya. Anak-anak biasanya dikenalkan dulu dengan warna primer ya kalau kita mengajar seni rupa. Nah, memang kadang-kadang guru melepas saja semua warna anak-anak pakai gitu ya. Tapi dalam pembelajaran kadang-kadang kita suka olah dulu. Misalkan gini, memperkenalkan warna primer yaitu red, blue, and yellow ya. Nah, itu biasanya kita olah dulu. Kita olah dulu sampai mereka mengenal 3 warna itu. Kasih gambar, misalkan gambar baju atau klom atau topi ya, yang bisa memuat 3 unsur warna ini. Jadi mereka ganti-ganti. Nah, kasih 4 gambar topi. Kemudian mereka harus ganti-ganti warnanya. Pasangannya topi 1 dengan topi 2 dengan topi 3 dan topi 4 itu nggak boleh sama gitu ya variasinya. Jadi harus berbeda-beda. Nah, ini untuk memperkenalkan warna. Jadi kalau kita mau anak-anak itu mengenal warna, ya kita memang harus perkenalkan betul kepada mereka warna-warna tersebut. Biarin mereka bereksplorasi dengan warna ya. Kalau nama-namanya sih mungkin bisa ya diperkenalkan semua, tapi pengolahannya bisa juga dilakukan bertahap supaya lebih terkonsentrasi gitu. Nah, anak nggak akan lupa nanti warna primer ya. Kemudian warna sekunder adalah warna di tengah ini, violet. Misalkan red and blue, violet. Blue dan yellow, green. Kemudian yellow dan red jadi orange. Kemudian ada warna tersier, yaitu ketika 3 warna primer ini bertemu. Kemudian ada warna intermediate. Warna intermediate adalah warna tengah yang antara violet dengan red, misalkan akhirnya jadi red violet, itulah warna intermediate. Jadi antara warna primer dengan warna sekunder. Di tengahnya adalah warna intermediate. Oke. Ya, kemudian ini warna primer ya, teman-teman mungkin sudah tahu, ini kita lewat aja. Warna tersier juga ketika 3 warna ini bertemu ya. Perbandingannya bisa macam-macam, entah merah yang banyak misalkan gitu, atau biru yang banyak, kuning yang banyak, yang lainnya lebih sedikit. Perbandingannya 3-2-1 atau 3-3-2 atau 3-3-1, itu warna tersier. Ya. Oke, terus kita belajar juga untuk kombinasi warna yang lebih menarik. Bisa anak-anak itu diajarkan apa sih warna yang variasi yang menarik itu gimana caranya. Salah satunya adalah ada yang namanya warna komplementari ya, yaitu warna yang berseberangan. Ini variasi warna yang berseberangan ini biasanya disebut warna kontras. Misalkan kuning dengan ungu, kemudian orange dengan hijau, kebiruan. Ini ya warna apa tuh? Campurannya ya. Kemudian merah dengan hijau. Jadi yang berseberangan itu komplementari, warna yang berlawanan. Tapi bisa juga bukan hanya kuning dengan abu-abu, tapi bisa juga kuning dengan biru, tetangganya. Itu juga masih komplementari. Kemudian warna analog. Kalau warna analog ini satu, tapi mengarahnya ke dalam. Ini misalkan warna pink ini ya, atau kuning deh. Kuning muda, kuning lebih muda lagi sampai ke putih. Nah, ini warna analog. Jadi satu warna tapi mengarahnya ke dalam dengan campuran putih. Nah, waktu anak-anak membuat karya, jadi ini
kalau bingung misalkan silakan guru-guru tampilkan ini gitu, supaya anak bisa melihat chart ini, kemudian dia akan berpikir, oh saya mau ungu yang paling pure dengan biru yang paling muda, misalkan gitu gabungannya ya. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah tekstur. Kita bisa bermain tekstur juga di anak ya. Misalkan dengan mencap daun, itu juga belajar tekstur. Daunnya dicat kemudian ditempelkan di kertas, atau misalkan kulit sintetis kalau ada sisa ditempelkan ke kertas setelah diberi warna, itu juga bicara tekstur. Tekstur adalah permukaan suatu benda, biasanya 3 dimensi ya, pasti 3 dimensi karena benda. Oke, nah fungsinya apa? Salah satunya adalah untuk membedakan terbuat dari apa sih itu, gitu ya. Lalu karakter permukaan bendanya seperti apa? Misalkan ini karakter kulit ya, kulit orang tua yang berkerut misalkan gitu. Nah ini kita harus menguasai, jadi harus menguasai bagaimana membuat tekstur ya. Selanjutnya yang terakhir adalah hitam putih. Tadi warna, sekarang hitam putih. Hitam putih ini bisa juga disebut cahaya ya. Kenapa? Karena untuk membuat volume, untuk membuat efek benda itu bervolume atau berdimensi, sehingga diperlukan di situ penggambaran dengan efek cahaya yang benar. Ada cahaya atau highlight, ada shadow sebagai daerah gelapnya. Kemudian juga ada shadow sebagai bayangan ya. Ada daerah yang paling putih, ada daerah yang paling gelap. Di sini di bawahnya ada chart dari yang paling putih sampai yang paling hitam, kita sebut grayscale. Grayscale ini macam-macam, ada yang misalkan hanya putih, abu-abu, hitam. Tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahap ya. Nah, semakin tahapannya semakin tinggi, berarti semakin detail grayscale-nya. Seperti yang di atas itu kan cuma 5, tetapi yang di bawah itu banyak. Jadi lebih detail. Nah, contoh ini, gambar yang sebelah yang perempuan ini adalah dia tidak punya grayscale. Dia hanya putih dan hitam saja. Ya, ini black and white. Tapi yang sebelahnya grayscale. Black and white ini juga biasanya bisa kalau anak-anak diberi karya misalkan siluet. Kalau siluet yang benar-benar siluet, kadang-kadang hilang daerah abu-abunya. Grayscale-nya hilang. Jadi tinggal black and white aja. Kemudian kalau yang sebelah ini, nah ini dia lengkap, ada yang paling putih sampai yang hitam ini, dan grayscale-nya ini termasuk lengkap. Oke, ini juga gambar ini juga lengkap grayscale-nya. Dari yang paling putih di daerah sini ya, daerah mungkin ini seperti salju gitu, sampai ke yang paling sini pinggir. Jadi mata kita juga harus terlatih, ini grayscale-nya lengkap apa enggak gitu. Nah ini lengkap. Oke. Yang ini sebelah kanan juga bisa lengkap. Ini dua-duanya bisa lengkap. Nah ini lebih kepada siluet ya. Nah ini contoh karya yang bisa yang cukup menarik. Siluet terjadi karena ada cahaya di belakangnya. Tidak ada cahaya di depan kita, antara kita dan objek. Tidak ada cahaya sehingga yang ada di belakangnya, sehingga akhirnya terjadi bayangan siluet. Oke, ini contoh-contoh karya yang mungkin biasa, tapi saya mau ajak teman-teman untuk lebih memahami, misalkan hal ini bisa kita masukkan ke dalam garis. Tadi karya garis. Jadi kalau
mau bikin karya, karyanya yang apa ya, mau menampilkan garis atau mau menampilkan titik. Misalkan menampilkan garis, oh ya bisa pakai korek api misalkan, atau pakai yang lain lagi, semua yang unsurnya seperti mirip garis, seperti itu ya. Nah, ini menarik ya, karena setiap anak diberi satu rumah adat, sehingga macam-macam sekalian untuk pembelajaran PKN misalkan gitu ya. Menarik. Nah, ini permainan garis dari Dwimatra atau 2 dimensi yang membentuk seperti 3 dimensi dan optical effect ya, optical effect. Nah, ini trimatra, ini sudah benda, jadi sudah 3 dimensi, tetapi juga dari unsur garis-garis yang disatukan menjadi bentuk. Biasa seperti ini kita juga bisa menamakannya sebagai stilasi. Ini kelihatannya dari sedotan ya bahannya. Nah, kalau ini kolase, tetapi lebih banyak, ini jelas sekali ya kolasenya ini dari segi 4 dan juga segitiga di sini ya. Segitiga, segi 4 panjang maupun square di sini ada, tetapi kelihatan sekali memang pengaturannya rapi ya. Nah, ini juga kita kadang-kadang mesti kejar untuk anak-anak bisa membuat semakin lama semakin jelas karyanya apa, sehingga karyanya semakin berkualitas. Nah, kemudian yang sebelahnya adalah mix media, yaitu di belakangnya pakai cat air, kemudian juga ini pakai krayon putih ya, dan untuk apa namanya, untuk kuda lautnya pakai kolase dari paper newspaper ya, kemudian diwarnai. Nah, ini juga kolase yang bunga ini juga bagus, jadi teratur seperti kaca patri ya. Nah, ini yang es krim, ini anak-anak ini sedang ini tertangkap sekali ya, bahwa ini anak-anak sedang belajar analog. Analog itu dari biru tua sampai ke biru muda, pink tua sampai ke pink muda, hijau tua sampai hijau muda. Ini terlihat sekali, ini belajar analog. Nah, antara es krimnya dengan latar belakangnya, dia pakai warna komplementari, pakai warna seberang. Nah, ini juga karya yang tengah, ini juga bisa membawa anak-anak untuk belajar tentang warna ya, diberi warna kertas warna macam-macam, kemudian anak menggunting ya dengan ukuran yang berbeda semakin besar. Nah, kemudian mereka mengatur warna-warnanya ya seturut dengan imajinasi mereka gitu. Nah, sebelahnya juga ini menurut saya lebih terarah ya, karena ini gambar bola dunia tetapi pulau-pulaunya pakai warna hijau misalkan gitu. Nah, itu jadi ada pengolahan warna yang lebih natural, yang lebih seperti seharusnya, seperti naturnya. Oke. Nah, ini karya ini mirip dengan karya pelukis Van Gogh ya. Nah, ini kadang-kadang orang luar suka sekali untuk mengadopsi atau belajar dari pelukis-pelukis legendaris, pelukis terkenal. Misalkan Van Gogh, jadi goresannya seperti apa, mereka belajar. Picasso seperti apa, mereka belajar gitu ya. Nah, ini sebetulnya dari titik cuman dilebarkan menjadi sedikit garis. Nah, ini semuanya terbuat dari goresan-goresan yang hampir mirip ya, garis-garis pendek lah, seperti itu. Lalu sebelahnya ini juga belajar tentang warna, tapi latar belakangnya hitam.
Jadi anak-anak bisa tahu, oh kalau latar belakangnya hitam itu ternyata lebih menonjol ya. Warna apa yang lebih menonjol? Kalau warna yang menjadi sangat kuat ketika latar belakangnya hitam. Contohnya kuning. Oh, menjadi sangat kuat, sangat menonjol ya. Merah juga dan sebagainya. Nah, ini adalah eh, garis tentang garis. Jadi tetapi menimbulkan kesan tiga dimensi ya, menimbulkan kesan berdimensi begitu. Sebetulnya ini kalau dilihat garis satu garis, kemudian begitu ada bendanya dibuat dimensinya ya. Oke. Nah, ini contoh karya yang menggabungkan antara hitam putih dengan warna. Contoh yang yang gambar banyak ini, orang-orang yang banyak ini, orangnya dari pensil atau mungkin dari dermatograf juga bisa. Nah, kemudian di belakangnya diberi motif dari shape segitiga, segi empat ya. Kemudian diberi warna-warni yang analog di sini, pemberian warna analog. Kemudian sebelahnya adalah penggabungan antara warna dengan black and white. Nah, ini satu karya tetapi dipisah, dibagi menjadi karya analog dan karya warna dan karya black and white. Nah, ini contoh kubisme. Jadi mereka gambar wajah, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, kemudian nanti diwarnai. Gitu. Nah, ini dasarnya dari kubisme. Ini juga menjadi bentuk-bentuk geometri juga, menjadi bentuk-bentuk bidang. Ya. Oke. Ini bermain cahaya. Ini muridnya Miss Melia. Murid saya. Ya, ini seperti tadi ada cahaya ya, jadi anak-anak belajar bayangan seperti itu. Sekalian belajar sains juga. Anak-anak mengerti bayangan itu seperti apa, dari melihat, dari mengalami, mereka akan memahami jatuhnya bayangan. Kok bayangannya jadi aneh ya, nggak sama gitu. Oh, bayanganku jadi lebih panjang gitu ya ketika di sore hari atau pagi hari. Oke, nah sekarang tiba saatnya setelah tadi 7 kiat dalam teknik atau unsur-unsur seninya. Sekarang saya mau kasih 7 hal juga yang bisa kita terapkan ketika kita mengerjakan kegiatan, mengembangkan kegiatan seni itu. Salah satunya, yang pertama adalah kita pakai 5 jari ya. Yang pertama adalah jempol. Good, menyenangkan ya. Jadi kegiatan seni haruslah dibuat menyenangkan. Kalau mau berkegiatan seni, anak-anak jangan baru dimarahin misalnya gitu ya, itu nggak enak suasananya, pasti akan moodnya akan tidak bagus ya. Harus menyenangkan karena kegiatannya ada kegiatan refreshing, mungkin habis matematika capek atau yang lain ya. Nah, sekarang diberi kegiatan yang menyenangkan sebagai refreshing gitu. Lalu kegiatan refreshing mengembangkan ide dan otak harus ada dalam keadaan yang gembira. Kalau enggak, otak itu ketika stres dia menciut ya, jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, yang kedua setelah jempol, yang kedua adalah telunjuk ya, menghargai karya sendiri saya gitu kan ya. Nah, menghargai karya saya, menghargai karya orang lain. Nah, di sini sebab itu anak-anak diajar bahwa kalau melihat karya orang meskipun mungkin gak jelas atau apa temennya, tapi tidak mengejek ya, tapi kita memahami bahwa dia pun senang kok dengan karyanya gitu. Kenapa kita mesti bicara yang tidak baik misalkan seperti itu. Oke.
Kemudian yang ketiga, ini kalau jari paling tinggi ya. Jadi seni itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, kita belajar warna itu adalah belajar juga dari alam. Bagaimana Tuhan itu menciptakan bunga dengan daun itu selalu sangat menarik gitu ya. Nah, kita belajar semua warna-warna dari langit, dari mana itu. Jadi warna seni itu adalah bentuk, semua itu belajar dari apa yang dari ciptaan Tuhan. Kemudian seni adalah bahasa komunikasi awal bagi anak selagi belum bisa membaca, bicara karena terbatas bahasanya gitu ya. Nah, ini adalah bahasa komunikasi mereka. Makanya ketika mereka juga menggambarnya belum jelas, ya kita harus memaklumi dan tidak boleh ini apa sih gitu ya, nggak boleh seperti itu, nggak, di dalam seni tidak, sama sekali tidak dianjurkan. Oke, kemudian yang kelima adalah yang kelingking, ini tersembunyi. Kita mengenali keadaan anak atau orang lain melalui karya seni. Seni sebagai ungkapan jiwa. Misalkan biasanya anak-anak itu senang warna-warni, tapi ada anak yang senangnya pakai hitam, semua pakai hitam. Nah, itu harus digali. Itu ada alasannya. Kenapa dia selalu suka warna hitam, ya? Dan itu secara psikologis ada penyebabnya. Jadi kita bisa mengenali anak, apa dia lagi suka, dia lagi nggak suka gitu, melalui karya seni. Ya, yang keenam, belajar terus, karena banyak sekali hal yang bisa dipelajari atau perlu dipelajari untuk mengembangkan keterampilan seni, skill, pengetahuan dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah berani aja, jangan takut-takut. Kadang-kadang mau gambar takut nggak bagus. Nah, itu semua anak kita puji aja, gitu. Karena sudah berani menggambar pun itu sudah bagus. Tinggal nanti kalau ada hal-hal yang perlu penting sekali untuk diperbaiki, baru kita pelan-pelan, dan kita tidak diizinkan untuk menggambar di kertas gambar anak. Kita menggambarnya di tempat yang lain. Oke. Ya, sudah sekian. Thank you dari saya. Saya kembalikan dulu ke ya. Oke, Bu Lydia, terima kasih sekali untuk paparannya lengkap, dan saya kayak lagi ini, Bu, lagi kuliah, Bu. Gitu ya. Iya. Jangan lupa, jadi benar-benar banyak informasi baru, banyak tambahan bersama buat saya, khususnya saya Gitu Bu, ya. orang seni, Bu ya. Saya takutnya malah bosen. Enggak, Bu. Enggak, saya ini juga teman-teman lain yang ada sebagai partisipan di sini ya, Ibu Ani. Halo Bu Ani, terima kasih. Ini Bapak Ayung, kemudian Ibu Greselin, Ibu Pak Ibnu, Ibu Melia. Ini Miss Melia ya Bu ya? Iya. Ibu Ratri. Iya, ini saya yakin juga nggak bosen dan benar-benar sangat melengkapi hasanah informasi yang kita miliki, Bu. Dan tadi kita juga sudah menunggu-nunggu ya, ini 7 kiatnya apa? Ternyata 7 kiatnya itu nggak ini ya Bu ya. Saya pikir ajari anak-anak untuk seperti ini, duduk tenang, manis. Enggak, ternyata ya Bapak Ibu semua, 7 kiatnya itu simpel sekali, dan benar-benar ya filosofinya tadi bahkan menggunakan jari aja Bu ya, menggunakan 5 jari kita, bagaimana membuat menyenangkan. Kemudian kita juga harus menghargai karya sendiri dan juga punya teman-teman, punya orang lain. Kemudian juga ya, seni itu adalah anugerah dari pencipta. Jadi apapun hasil karya anak-anak, ya itulah berkat dari Tuhan. Kemudian juga seni itu merupakan bahasa komunikasi dari siswa, dari anak-anak. Kemudian juga seni itu juga bisa tersembunyi, dan itulah harus kita gali. Dan dua hal yang terakhir ini, dua kiat terakhir ini yang pasti nggak boleh kita lupakan ya, belajar terus dan juga berani aja gitu ya. Ya, kiat ini kayaknya bisa banget kita terapkan ya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ini mungkin ada pertanyaan atau mau berkomentar atau mau sharing, menceritakan bagaimana putra-putrinya
anak-anaknya, terutama anak didiknya di sekolah, dalam berkreasi seni rupa dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu yang mau Saya bertanya juga berani aja gitu ya. iya betul sekali Bu. Hmm. Iya. Oh, ada pertanyaan presensi sudah ada. Bapak Ayung ya, saya share lagi saja presensi. Ya, sudah ada ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi presensi sudah ada di kolom chat. Ya, untuk yang mungkin teman-teman bukan dari grup VCT bisa mengisikan nanti grup VCT-nya 63 kemudian Kabupaten Bekasi, untuk instruktur yang mendampingi ditulis saja 0. Ya, waktu sudah 16.24. Ya, bagaimana Bu kendala seni rupa kalau di anak-anak itu menggali anak-anak yang tersembunyi itu susah nggak Bu? Enggak, Apalagi ada anak-anak muda ya Bu ya. enggak, sama sekali enggak. Kiatnya adalah eh biarlah mereka yang pinter gitu. Kita biasa-biasa aja gitu. Kalau Oke, ya, jadi kalau anak sudah berani menggores aja, waduh bagus ya, bagus sekali gambarnya gitu. Anak seneng. Kemudian betul-betul bagus satu kelas. Itu satu kelas oke, bisa oke. bagus semua gitu. Oke, karena yang terpenting nomor 2 tadi Bu ya, kita menghargai Iya, karya diri kita dan juga karya orang lain. Jujur iya, saja nih Bu, saya nih ya yang sharing nih Bu, di sini anak saya itu ya senang sekali mewarnai ya Bu yang gambar. Karena kalau dia ikut perlombaan itu saya yang banyak komentar. Itu gunung kenapa pink? Itu gunung kenapa ungu? Itu kenapa pohonnya itu warnanya biru sampai seperti itu? Ya dia bilang, ya ini kreativitas saya gitu. Terkadang saya juga memaksakan ada nggak sih itu saya pikir tadi kiat-kiatnya seperti itu harus saya bawa dulu ke dunia nyata ini loh pohon itu berarti harus hijau batangnya harus coklat ternyata ya apa yang anak-anak miliki itu ya bersembunyi itu dan ternyata memang benar kreativitasnya dia itu tidak bisa istilahnya kita lawan atau kita iya, betul. kita bantah ya. Betul. Jadi gini, kreativitas anak itu sama sekali berbeda dengan apa yang kita tuntut sebetulnya pada kebanyakan. Nah, ini yang saya bilang seringkali guru yang tidak mengerti sering salah. Begitu. Jadi gunung semuanya harus biru gitu. Padahal coba kita lihat ya kalau jalan-jalan, pernah nggak kita lihat gunung yang merah? Ketika gunungnya sudah dipapas itu merah semua gitu. Lalu ketika ketika apa namanya langitnya orange, langitnya kadang-kadang kan kita temukan langit orange ya. Nah itu semua dari langit itu kan terrefleksi kan warnanya ke benda, ke gunung, kemana-mana itu pasti ada efek cahaya yang jatuh ke sana warna orange. Dan gambar anak, terutama anak usia dini itu adalah gambar imajinatif, bukan gambar real, bukan gambar realisme. Gambar realisme itu ya eh, gambar yang sangat persis dengan aslinya seperti foto misalkan Basuki Abdullah ya itu realis gitu. Kalau naturalis adalah seperti aslinya di natural alam. Tapi anak-anak itu gambarnya imajinatif. Jadi terserah dia mau warna apa aja. Gitu. Justru imajinasi yang kaya itu di anak-anak. Oke. Ya, terima kasih Bu Rida. Ini ada pertanyaan ini Ibu Ratri, Little Bee Muslim. Ya Bu Bisa Ratri. dibuka? Iya, mau bertanya dibuka saja ininya mic-nya silakan Bu. Bunda, Ya, silakan Bu. Mbak, selamat sore, Pak Arya. Nah, iya Ibu. Bunda kan penasehat saya toh. Saya tanya nih soal saya semacam dulu ada teman ahli gambar, dia mengatakan harusnya anak-anak Indonesia itu lebih banyak diberi
keterampilan nggak gambar dulu, jadi bukan mewarnai sekarang di kelas gitu. Tapi nampaknya di Indonesia ini kan justru mengisi pola itu ya, maksudnya banyaknya mewarnai gitu. Betul. Kalau bermain mereka itu mewarnai, padahal kata teman saya itu lagi katanya agak menghasilkan kreatif. Nah ini bagaimana ya, bagaimana supaya menemukan anak-anak di luar jurnal tadi itu, dia dari yang bilang apa, gambar imajinasi Ya. bagaimana, karena sudah salah kaprah kayaknya mewarnai semua buku-buku juga boleh mewarnai ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Ratri. Iya. Jelas Bu Lydia? Ya, jelas. Dia bisa. Oke. Jadi gini, memang kalau saya sendiri ya, lebih banyak saya mengajarkan itu menggambar, bukan mewarnai dulu. Saya biarkan anak-anak itu hanya pakai pensil, kita gambar yuk, kamu penuhin aja, jangan takut nanti diwarnain terus nggak bisa selesai dan sebagainya. Ketika kecil-kecil diwarnai gambar jadi rusak, kacau balau segala macam, saya nggak mau itu. Jadi saya bertahap, kadang-kadang memang mungkin untuk yang kurang memahami akan bertanya, kok itu terus sih kegiatannya gitu ya. Nah, padahal itulah yang justru kita melatih anak itu menguasai bentuk, menguasai imajinasinya dia, bisa mengembangkan imajinasinya dia gitu ya. Kemudian memahami lingkungan sekitar dari apa yang dia gambar, itu lebih penting buat saya. Jadi skill untuk menggores, skill tangannya untuk membuat bentuk-bentuk itu lebih penting buat saya. Itu sangat hati-hati sekali. Kenapa? Karena nanti ketika gambarnya banyak sekali, penuh sekali, itu ketika kemudian di krayon hancur semua gambarnya. Kemudian anak nggak mau gambar lagi. Nah, kemudian itu memang naturnya seperti itu ya. Memang apa yang harus dilatih sebetulnya itu saja dulu. Nanti kemudian anak setelah pakai pensil, dia mau pakai pensil warna, menggambar lagi, itu terserah. Biar aja dia explore gitu. Anak-anak kadang-kadang kalau mengikuti, saya kadang-kadang mencontohkan gambar, kenapa supaya naiknya cepat, skill mereka naiknya cepat. Kalau enggak nanti di situ terus stuck gitu. Nah, itu ketika anak nanti kan, Miss boleh nggak tambah ini? Silakan, boleh nggak tambah ini? Itu imajinasi yang sedang berkembang dari mereka. Makanya mereka suka akhirnya. Kenapa? Karena mereka imajinasinya ditampung. Nah, untuk lomba, saya tidak menyalahkan. Ini anak-anak lomba punya skill sendiri, yaitu pewarnaan. Tetapi kalau untuk mewarnai, ada anak-anak yang skillnya bagus sekali dalam mewarnai. Kita nggak bisa kejar. Yang nggak punya skill itu nggak bisa kejar. Itu sangat powerful juga. Jadi nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai nanti usianya selesai mewarnai, kan biasanya kelas 3 ya, udah nggak ada lagi tuh lomba mewarnai kelas 4-nya. Itu stuck karena dia nggak bisa gambar. Gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi dua-duanya harus jalan. Bukan cuma mewarnai, tapi dia juga harus bisa menggambar. Begitu. Itu didorong terus. Kadang-kadang peralihannya itu sulit karena mereka bisa frustasi. Gitu. Tadinya juara terus mewarnai, kemudian sekarang harus menggambar dan mewarnai, mereka nggak bisa. Gambarnya ternyata aslinya tidak seekspektasi yang mereka pikirkan. Mereka jadi frustasi. Itu kasihan banget. Gitu. Itu harus ditangani juga. Gitu. Oke Bu Lydia, terima kasih Bu Lydia. Iya. Ratri sudah menjawab ya. Sudah menjawab ya Bu ya. Oke Bu, sepertinya waktu juga sudah lewat ya Bu ya, sudah 16.32, tidak terasa ya Bu. Iya. Ada request dari Pak Ayung Bu, materinya tidak terlihat jelas. Oh. Bisa di-share via email materinya. Oke. Oke. Isi presensi kan ada emailnya ya Bu ya, bisa kita kirimkan. Oke Bu, sebelum kita tutup, bisa closing statement dulu Bu, pesan untuk kita semua nih. Iya. Kalau iya, dari yang saya lihat ketika berkarya, orang itu terlalu banyak mikir, terlalu banyak mau wah gitu. Tidak. Berkarya aja gitu. Gambar aja, menggores aja.
kemudian nanti akan berkembang sendiri gitu. Nanti semakin sering dilakukan semakin tahu, jadi berani aja gitu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Jadi intinya berani aja ya, Bu, Berani ya. aja, Berani iya, aja, silakan kembangkan, silakan teruskan apa yang iya, kita punya gitu, Bu. Oke, Bu Lydia, terima kasih. Bapak Ibu iya, semua yang ada di room ini, terima kasih untuk kehadirannya. Saya Maria Indriani selaku moderator ucapkan terima kasih untuk semua. Saya kembalikan ke host Ibu Tami. Silakan Ibu Tami. Baik, terima kasih Orangnya mana? sampai ke mana saya lihat pendidikan seni itu seharusnya seperti itu, karena terus terang aja jujur akan tidak mengajarkan sama sekali. Terima kasih sekali ya. Kemudian ya jadi seperti itu. Terima kasih Bu Lydia sudah mau iya, berbagi. makasih juga, Semoga nanti hari Minggu ya Bu Lydia kita iya, masih mau sharing lagi mengenai literasi dan seni ya Bu ya. iya, Nah, saja nanti silakan gabung. Jam berapa Ibu Lydia hari Minggu? sama jamnya 3:30, Jamnya sama. iya, Baik. Nah teman-teman, kami ingatkan sekali lagi yang belum absen silakan untuk isi absen, karena ini nanti akan digunakan laporan itu ya Bu Lydia ya. iya, terima kasih untuk, Ya, kalau tidak ada lagi yang tambahkan, mungkin dari teman-teman sudah tadi paparannya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ani, Ibu Ayu, Ibu Nis, ya, Ibu Hati, dan kali-kali. Terima kasih. Kami tutup pertemuan kali ini yang selamat berbuka puasa bagi yang terima kasih banyak.